yang menjelang sore hari ini melakukan KKS dalam rangka kegiatan praktek, Pak. Jadi praktek apa? Praktek tentang penyebaran pemahaman, Pak. Tentang isinya adalah mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah salah satu materi yang ada di dalam modul 1.4 yang kita dapat kita pelajari dalam pelajaran ini dan praktek untuk karya waktu itu di SMA 1 Anjatan. Nah, salah satunya ada tugas dari saya sebagai CGP untuk rasanya menyebarluaskan atau diseminasi bahasa kulonnya bahasa kulonnya diseminasi tentang budaya positif. Mohon maaf juga bahwa saya di depan ini bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu tentang kata budaya positif kita. Jadi forum ini saya jadikan sebagai pembelajaran buat diri saya pribadi, juga kalau memang ada manfaatnya untuk rekan-rekan dulu di SMA 1 Indramayu, itu adalah satu semacam mungkin apa untuk pembahasan saja ya. Artinya materi ini salah satu materi yang dianggap perlu diangkat di sekolah kita yang pentingnya budaya positif. Kira-kira penjelasannya seperti itu, ringkasnya seperti itu. Oke, karena sudah waktunya sudah jam 13 ya, untuk meningkat waktu mungkin tanpa ada MC langsung saja, maaf ya Bu Ibu ya, langsung saja MC-nya saya sendiri ya, langsung bawakan temasnya. Kalau kita melihat tema kita hari ini tentang budaya positif ya, kira-kira di dalam pandangan Ibu budaya positif seperti apa ya? Mungkin ada yang bisa memberikan semacam testimoni atau pendapat budaya positif sini. Kira-kira menurut pandangan atau Bapak Ibu mesti bisa seperti apa? Ada yang punya pendapat? Silakan. Budaya positif. Atau kalau memang belum bisa berpendapat, pertanyaan pemantiknya, apakah di sekolah kita sudah mewujudkan suatu budaya positif? Bentuknya seperti apa, dan apakah semua warga sekolah sudah benar-benar menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita? Kira-kira pertanyaan pemantiknya seperti itu ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sekolah kita bagaimana? Sudah ya? Ya. Dan dia sudah secara maksimal atau bagaimana? Ini kita bicara santai aja Bu ya, nggak usah terganggu. Ini temanya ya, tema diskusi saja, aman-aman saja lah, diskusi saja. Sejujurnya kalau saya melihat budaya positif, kalau menurut kata saya sendiri, saya bersama Kalau kenapa? Ya, jangan saya ini belum bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, sehingga saya merasa gagal dalam mengajak siswa untuk menciptakan sebuah lingkungan atau nuansa suasana di kelas atau sekolah-sekolah yang positif ya. Dan yang artinya positif sini kan sekolahnya nyaman, siswa senang belajar dengan saya, senang belajar dengan rekan lain, tidak ada terjadi pelanggaran peraturan, guru-gurunya juga semangat kerjanya sebenarnya juga bagus. Tidak ada yang bahasanya
bekerjanya karena kalau itu kepala sekolah baru kerja aja, kalau nggak ada kepala sekolah ya keboy. Jadi sejujurnya saya merasa malu nih kalau ngomong masalah budaya positif ya, karena menurut saya pribadi selama ini ya, walaupun kalau masa kerja saya dianggap mungkin senior sini ya, hampir 20 tahun lebih ya. Mungkin kalau bahasa apakah saya sudah menjalankan praktek budaya positif sekolah ini? Ya jawabannya saya merasa jujur aja ada yang belum, itu saja sih. Saya merasa belum sempurna, saya merasa belum maksimal dalam praktek yang penerapan budaya positif di sekolah saya. Itu. Ini menurut versi saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa, ya itulah nggak usah dijawab lah. Silakan berefleksi saja. Berefleksi saja sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjutnya Bapak Ibu ya. Apa sih tujuan saya diseminasi tentang budaya positif dalam tema siang hari ini? Ada dua Bapak Ibu ya, tujuan aslinya atas saya. Pertama, untuk bagaimana kita bisa menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin kuat. Jadi maksudnya menciptakan itu bagaimana menanamkan pada dalam diri siswa itu agar dia dalam dirinya tumbuh ya disiplin diri yang kuat. Begitu. Yang kedua, menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, artinya ya menciptakan suasana sekolah yang nyaman untuk bekerja bagi kita ya, nyaman dan aman untuk belajar bagi siswa-siswi kita di kelasnya. Jadi mereka di sekolah itu ibaratkan kayak istana yang kedua, atau mungkin kalau tempat hiburan taman mininya, taman mini. Kira-kira gitu. Bagaimana menciptakan sebuah budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai yang diyakini, ya. Maksudnya nilai kebajikan. Kira-kira tujuannya seperti itu. Pertemuan kita hari ini seperti itu. Bangga. Boleh mengomentari yang di ini kan? Boleh, silakan Pak Menur, boleh. Karena kita santai aja. Iya, santai aja. Bangga begitu. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Mohon izin Pak Salam. Yang pertama dari tujuan ini menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Mungkin dari Pak Haji bisa memberikan gambaran penjelasan tentang murid yang merdeka itu seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ada kata menanamkan. Berarti di sini kan kita ya. Ya, Guru ya. Ya, semua warga sekolah. Semua ya. Oke, semua. Memang kalau berkaitan dengan menanamkan budaya positif, ini tadi betul seperti yang Pak Andi katakan, kita memang harus muhasabah, introspeksi diri ya. Karena kita selaku muslim kan amar ma'ruf nahi munkar, betul, itu khairat gitu ya. Jadi sejatinya kita sebagai muslim yang baik ya, yang memang membawa kemanfaatan bagi yang lain dan yang memberi sugesti yang positif. Jadi ya itu tentu bisa dilihat dari bagaimana dia bertutur kata, dia berperilaku, dan kalau sekarang itu ya dia bijak juga dalam bermedia sosial. Karena kalau kita perhatikan dalam keseharian siswa ya, kadang siswa itu kalau sudah ada di lingkungan sekolah, dia istilahnya belum bisa menempatkan diri. Mungkin karena pergaulan dia di luar, akhirnya terkadang cara bicara, cara dia berperilaku itu seperti ya di luaran lah gitu ya, mungkin sekadar bahasa yang tidak pantas keluar, atau mungkin perilakunya yang menurut kita sudah sangat memprihatinkan gitu ya. Nah itu mungkin itu tadi saya sampaikan, barangkali Pak Ali bisa menanggapi atau ngomong yang lain mungkin. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukan.
Untuk yang pertama tadi istilah murid yang merdeka, artinya di sini Pak Ibu, murid diberikan semacam kebebasan dia menggunakan caranya sendiri. Tentunya dengan dunia kita ya, dengan dunia kita, itu agar dia itu secara perilaku, entah dalam bentuk perbuatan terkadang dia menyadari bahwa saya sudah melakukan hal yang menggambarkan sosok orang yang berdisiplin tersebut tidak. Jadi bagaimana siswa diajak dilibatkan ya, maksudnya kayak pembelajaran kan sekarang pembelajaran harus melibatkan siswa ya. Dan dalam penerapan disiplin juga itu kan kira-kira arahnya ke sana ya. Jadi kita mengajak siswa dengan caranya dia, dan tentunya cara dia dengan di bawah tim kita juga ya. Akhirnya dia menemukan jati dirinya sendiri bahwa apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan itu sudah mengarah kepada hal yang membuat dia menjadi sosok orang yang berdisiplin atau sebaliknya. Nah, jadi lebih kepada dia memiliki jati diri. Contoh misalnya dalam konteks belajar ya. Kalau seorang siswa itu tahu tugasnya itu sekolah belajar, tentunya tanpa kita suruh, tanpa kita ajari, kalau sudah tertanam rasa disiplin yang kuat dalam diri siswa, tentunya dia meskipun gurunya belum masuk, dia pasti sudah menaruh buku di atas meja atau sudah minimalnya sudah buka dia tema hari ini nanti pastinya ini dia sudah tahu sendiri. Itu kira-kira kesana Pemko. Tinggal kita bagaimana caranya nih untuk setelan agar anak itu dalam dirinya timbul ya motivasi, ya motivasi ke arah kesana Pemko. Itu kira-kira yang dinamakan dengan murid yang merdeka. Terkait jadi tentang dunia medsos yang kita akui ya, pengaruh medsos ini sangat luar biasa ya, kepada cara berpikir anak, cara bersikap anak. Jangankan itu anak SMA yang bahasanya lagi apa ya, mencari jati diri ya. Anak saya pun kalau lihat tuh, contoh anak saya kan kalau dulu, ya apa ya biasanya yang dibuka TikTok itu. Apa yang ada di TikTok itu kadang-kadang dia tuh ditiru. Saya kadang-kadang bingung kok, loh dek, kamu kok ada bahasa gitu dari siapa? Padahal orang tua sendiri nggak pernah bahasanya, mohon maaf ya tuh, nggak pernah ngomong mengucapkan hal seperti itu. Ya ada jawab, TikTok ya, kan itu pasti. Dan kalau misalnya itu HP-nya kita ambil, dia langsung kita marah, tunjukkan kemarahan. Artinya anak sudah tergerus ya oleh paham-paham ya jenis itu ya. Jadi saya kira memang penggunaan alat canggih ya, wabil khusus pada anak seharusnya kita sebagai orang tua RBO-nya itu harus ketat sih, tidak. Jangan kita bisa memberikan HP, ini HP dan serahkan sebagai anak. Jadi nanti bahasanya anak menjadi gampang terdoktrin bahasanya dengan ajaran atau filsafat yang ada dalam HP itu. Ya kita nggak tahu nih orang yang ngisi konten jadi kan kita nggak tahu nih maksudnya apa ya. Sebaiknya kita sebagai orang tua di rumah maupun sebagai guru di sekolah ya, sebaiknya kita juga memberikan semacam pemahaman ke siswa kita bahwa penggunaan handphone untuk melihat medsos itu harus ada secara bertanggung jawab.
tidak bablas. Nah, tapi realita di lapangan ternyata kan kebanyakan bablas ya Bapak Ibu ya. Karena ya itu tadi di rumah kan ya karena orang tua udah ngasih apa yang dibayar aja apa ya. Ini PR bagi kita nih. PR bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana bisa tertanam dalam hidup itu bahwa ketika dia membuka HP, melihat menjelajahi dunia khusus, dia bisa menggunakan secara bertanggung jawab dan bijak. Tidak asal kayak semacam mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menyerang teman sendiri, mengejek teman sendiri, ya bahkan yang lebih parah lagi ngadu domba teman sendiri, seperti yang pernah diberitakan ya di televisi kan ada kan perang antara di Jakarta yang sering ya, Indramayu insya Allah alhamdulillah jangan sampai dari Indonesia jangan sampai. Saya lihat itu kan di Jakarta kan ternyata pelajar itu kan ternyata dari etos yang saling menghujat, ngejek, menghina, akhirnya mantan berkelahi di luar. Nah itu, jadi ya kita sebisa-bisa ya gimana caranya ya. Kira-kira sebagai guru itu atau sebagai orang tua di rumah memberikan ruang bimbingan ya kepada siswa kita yang sekolah maupun yang sebagai orang tua di rumah, supaya siswa kita, anak kita bijak, ya, bijak dan arif dalam bermedsos. Bukan kita melarang, tidak. Itu silakan bermedsos, tapi secara bertanggung jawab dan bijak. Itu bagaimana caranya? Ya, mungkin dengan memberikan pengertian-pengertian, jangan membuka situs yang berbau-bau yang dari perkara. Jadi ya intoleransi kayak gitu kan, tindak kekerasan, seperti itu. Mungkin dari yang lain ada tambahannya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ibnu untuk memperkuat pemahaman kita tentang apa itu budaya positif. Mungkin barangkali ada. Saya Pak Andi ya. Ini tentang menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat itu ya Pak Andi ya. Mungkin dengan materi lain tidak, cuman saya membawakan materi fisika. Di fisika itu memang kita seorang guru itu harus bisa menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Arti merdeka itu tidak mudah pikirannya itu terbawa oleh pendapat-pendapat yang sudah ada gitu. Jadi anak itu merdeka dengan pemikirannya sendiri gitu. Contohnya Nicolaus Copernicus, bahwa menurut teori geosentris bumi itu sebagai pusat, tapi kalau menurut Copernicus itu tidak sesuai gitu. Nah, waktu itu Copernicus itu berpendapat bahwa yang bergerak itu yang bergerak itu bumi, yaitu teori heliosentris. Jadi di situ Copernicus itu disiplin diri dengan pendapatnya gitu. Jadi menciptakan murid yang merdeka itu artinya merdeka dengan pemikirannya sendiri dan disiplin diri dengan kekuatan berpikir bahwa yang benar menurut saya begini. Itu tuh kalau anak yang tidak berpendapat, teori sebelumnya begini pasti ngikuti kan gitu. Nah kalau merdeka itu, merdeka menciptakan murid merdeka ini artinya kebebasan untuk berpikir sesuai dengan disiplin keilmuan dia. Nah itu tuh yang merdeka itu menurut saya sesuai pemikiran fisika begitu. Tapi kalau pelajaran lain ya yang mungkin beda. Ya, kita udah sepakat juga ya. Ini kayaknya seperti itu ya, menurut mereka seperti itu sama ya. Apa yang disampaikan Pak Jo kayaknya seperti itulah. Bagaimana kita sosok guru ya, mengembangkan sebuah pembelajaran yang mengarah kepada anak itu dia mampu memproses pembelajaran sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia sukai, dengan sesuai dengan cara dia sendiri. Namun tidak bertabrakan dengan norma-norma atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini
di lingkungan sekolah ini gitu. Kayak misalnya di KBB ya. Mungkin ada yang lain atau bisa pakai kualitas ini. Oke, terima kasih Bapak Andi sudah diberi kesempatan. Kalau di saya budaya positifnya itu yang lebih dikembangkan itu yang pertama adalah bagaimana sih mendorong siswa itu menciptakan kenyamanan dan menggali kreativitas tanpa batas di kelasnya masing-masing. Misalnya ya dengan beberapa persoalan pemantik, bukan persoalan sih sebetulnya, bahasan pemantik kepada mereka, misalnya tentang adanya bagaimana jika kalian itu menciptakan kelas ini menjadi nyaman gitu ya, maka mereka akan timbul adanya misalnya kayak grup piket dan lain sebagainya. Itu kan kita hanya memantik awalnya saja. Nah, untuk kontrol dan lain sebagainya itu dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Jadi kalau terjadi misalkan ada sesuatu hal yang kotor dan lain sebagainya gitu ya, mereka sendiri yang akan menegurnya gitu. Jadi kita dulu hanya sebatas mungkin yang menjadi fasilitator atau misalnya mediator aja, manakala pasti sih ada di antara beberapa siswa ini ada yang mungkin di luar kendali ya. Misalnya sesuai kesepakatan begini, ada juga yang menyalahi kesepakatan. Hanya cara menegurnya itu jadi dari mereka gitu. Jadi mereka sendiri akan merasa malu gitu kalau temannya itu mengingatkan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang saya bilang tadi, kreativitas tanpa batas. Mungkin kalau dulu paradigmanya guru itu memberikan tugas, kemudian hasil tugasnya itu hanya berupa satu saja jalannya atau caranya. Nah, sekarang siswa diberikan kesempatan untuk gitu ya, coba sih gitu kalian tuh ya berekspresi. Misalkan mereka yang senangnya bikin video, ya bolehlah lewat video gitu ya. Atau misalnya mereka yang senangnya hanya tampil suaranya gitu ya, karena mereka suaranya mungkin punya golden voice atau silakan suaranya. Atau saya manis bisanya cuma nulis gitu ya, silakan kreasikan di Canva-nya gitu. Mungkin kalau saya baru sebatas itu gitu ya, membudayakan positif siswanya sendiri. Jadi intinya adalah bagaimana mereka menciptakan kenyamanan untuk dirinya sendiri dan siapapun yang masuk ke lingkungan kelas itu. Oke, ya benar apa yang dikatakan Bunda benar ya. Ini ada kaitannya dengan materi budaya positif kali ini. Tapi tadi bisa kita berarti nanti berbicara tentang keyakinan kelas dan restitusi. Ya, istilahnya keyakinan kelas dan restitusi. Ibu ya. Enggak, belum hapus kan Pak? Oh iya. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya. Kayaknya lebih menarik ya, diskusi hari ini sangat menarik ya. Jadi tolak ukur kita dari yang ini itu kan nanti diharapkan kita, nah ini ya, kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan ini adalah suatu nilai ya, yang mengarah kepada landasan dasar anak dalam perilaku ya. Itu seperti itulah. Nanti kan prosesnya jelas, nanti ada curah pendapat ya. Nah, nanti siswa memberikan masukan, guru juga memberikan yang catat seperti itu. Yang kedua adalah setelah ini tersusun, tercipta, akhirnya siswa bisa secara sadar motivasi dalam internal ya, secara sadar dia mau menerapkan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan sekolah.